Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini tentang adab seorang muta'alim, seorang yang belajar kepada gurunya ketika dia berada bersama dengan gurunya, yang mana kita telah bahas pembahasan-pembahasan sebelumnya bagaimana adab ketika seorang murid itu memberikan apa yang dibutuhkan oleh gurunya, atau dia mau menerima apa yang mau diberikan oleh gurunya, atau ketika seorang murid tersebut dianjurkan untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh gurunya. Ini yang telah kita bahas mungkin di dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kita lanjutkan yang mana ini masih berkaitan dengan apa yang telah kita bahas. Katanya beliau, dari semua apa yang telah beliau jelaskan di sini musannif rahimahullahu taala, tidaklah itu semua kita harus niatkan sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, ya qasiduna bidzalika kullihi at-taqarruba ilallah wa talaba ridha syekh, yang mana kita bermaksud, kita niatkan apa yang kita lakukan, adab yang kita jaga di hadapan guru kita, tidaklah itu semua kita niatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho dari guru kita dengan kita menjaga adab di hadapan beliau. Bahkan di sini dikatakan faqad qila arba'atun la ya'nafu asyarifu minhunna wa in kana amiran. Ada 4 hal yang mana seseorang yang mulia dia ini tidak bakal bosan, tidak bakal capek dari 4 hal tersebut, meskipun dia mempunyai kedudukan yang tinggi, meskipun dia ini seorang pemimpin, tapi dia ini ketika benar-benar dikatakan orang yang mulia, dia tidak akan bosan dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah qiyamuhu min majlisihi li abihi. Ketika ada seseorang yang dia ini berdiri untuk melayani orang tuanya, yang dia ini berani mengambil yang asalnya mungkin kehidupannya sudah enak, harus mengorbankan kehidupannya demi orang tuanya, wa khidmatuhu minhu, dan dia rela untuk yang kedua, yaitu ketika dia rela untuk mengabdi, untuk mencurahkan apa yang dia lakukan, apa yang dia mau untuk melayani dari bapaknya. Maka ini adalah ciri-ciri orang yang mulia, yang mana tidak lain dan tidak bukan ini adalah bentuk dari khidmah kepada kedua orang tua, yang mana guru juga masuk di dalam hal tersebut. Ketika seseorang itu berani berdiri dari tempat duduknya yang asalnya dia sudah enak, tapi berani untuk mengambil khidmah, melayani gurunya, yang mana mungkin itu keadaannya yang sangat tidak enak, lebih enak dia ini duduk di rumahnya. Maka orang ini adalah orang yang mulia, katanya salah satu pepatah di sini. Termasuk guru di sini tergolong orang tua, yang mana diambil dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, abuka salasah, orang tuamu atau bapakmu itu ada 3. Yang pertama, abuka alladzi waladaka, orang tuamu yang menciptakan atau yang melahirkan engkau. Kedua, abuka alladzi zawwajaka bintu, orang tua yang kedua adalah orang tua yang menikahkan anak putrinya itu dengan engkau, yang mana yang dimaksud di sini adalah mertua. Mertua itu juga tergolong orang tua kita. Kemudian yang ketiga, abuka alladzi allamaka, yang ketiga termasuk dari orang tua kita adalah bapak kita atau seseorang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka khidmah kepada guru termasuk khidmah juga kepada orang tua. Wasu'alu amma la ya'lamu, termasuk kebiasaan orang yang mulia
Ya, yaitu yang ketiga adalah ketika dia berani bertanya ketika dia ini tidak mengetahui. Wa khidmatuhu lidhaifihi. Ya, seseorang yang mulia juga yang nomor 4 adalah ketika seseorang tersebut benar-benar memuliakan tamuannya. Ya, maka tidaklah khidmah kita seorang murid kepada guru itu adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu mungkin amal kita banyak yang kurang sempurna sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan khidmah kita kepada guru yang mana juga itu kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, juga adab kita kepada guru ini bisa menjadikan amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudian beliau di sini membahas adab yang selanjutnya. Masih ada beberapa adab yang harus dibahas di sini, yang mana wa idza masya ma'a syaikh falyakun amamahu bil-laili wa wara'ahu bin-nahar. Beliau menjelaskan tentang adab seorang murid ketika dia ini berjalan bersama gurunya. Bagaimana tata caranya? Katanya beliau di sini, ketika seseorang murid itu berjalan bersama gurunya, ya maka hendaklah ketika malam hari hendaklah dia ini berjalan di depan gurunya. Akan tetapi kalau siang hari hendaklah dia ini berjalan di belakang gurunya. Kenapa? Seakan-akan supaya ketika malam hari itu mungkin pencahayaan itu kurang sehingga takut ya sesuatu yang membahayakan gurunya, ya maka hendaknya murid itu menjaga hal tersebut dari apa yang tidak diinginkan kepada gurunya. Tapi kalau siang hari yang mana di situ mungkin ya jalan itu sudah jelas, maka adab bagi kita tidaklah mendahului jalan ya dengan guru kita. Kecuali ada sesuatu yang mungkin mengharuskan kita untuk berjalan di depannya. Mungkin ketika di depannya itu agak zahmah, agak banyak orang, maka hendaklah kita semampunya untuk membuka jalan supaya guru kita ini bisa berjalan dengan lancar dan kita berada di depannya. Kemudian begitu juga kapan kita diperbolehkan ketika ya siang hari untuk berjalan di depannya, ya taqaddamu alaihi fil mawatinil majhulah liwahalin aw khaydin fil mawatinil khatirah. Ya mungkin ketika jalan tersebut becek atau jalan tersebut itu banyak lubang, ya atau jalan tersebut itu mungkin bisa membahayakan gurunya atau bisa membahayakan guru, nanti bisa terpeleset di situ, maka hendaklah kita berjalan terlebih dahulu di depan guru kita, ya mencari jalan yang sekiranya aman supaya dilewati oleh guru kita, ya. Begitu juga adab yang harus kita jaga ketika kita berjalan dengan guru kita, wa yataharrazu wa yahtarizu min tarshishi thiyabish syaikh, ya. Kita harus menjaga sesuatu yang bisa ya mungkin terkena kepada baju guru kita, mungkin cipratan atau mungkin kotoran ya dan lain sebagainya, ya. Ini adalah adab yang mungkin harus kita jaga ketika kita ini berjalan dengan guru kita, ya. Fa idza kana fi zahmatin sonahu anha biyadihi. Lah ini ketika kita berjalan dengan guru kita, kemudian tempat tersebut adalah tempat yang ramai, ya. Bagaimana adab kita ya kepada guru kita? Sonahu anha biyadihi imma min qaddamihi aw min waraihi. Kita semampunya untuk menjaga guru kita supaya tidak terjepit, supaya tidak berdesak-desakan dengan orang-orang yang ada di situ, entah dari depan atau dari belakang, ya. Wa idza masya amamahu iltafata ilaihi ba'da kulli qalilin. Ya, apabila kita berjalan di depan guru kita ya dengan menjaga tadi supaya tidak berdesak-desakan, hendaklah kita ini terus-menerus untuk melihat kanan kiri, ya, mengawasi ya setiap waktu. Ya, ditakutkan ada sesuatu yang tidak diinginkan akhirnya terkena kepada guru kita. Fa in kana wahdahu wa syaikhu yukallimuhu halatal masyi wa huma fi dhillin falyakun an yamini, ya. Ketika kita cuma berdua, ya kita sama guru kita ini berdua, sedangkan
guru kita ini ingin dengan perjalanan tadi ya, sambil berjalan guru kita itu mengajak bicara kepada kita, maka hendaklah kita ini berada di sebelah kanan agak mundur ya, sehingga ketika guru kita itu ya mungkin lebih enak noleh ke kanan sambil lihat ya, sambil ngajak bicara kita ya. Akan tetapi ada juga yang mengatakan wakila an yasarihi mutaqaddiman alaihi qalilan multafitan ilaihi. Ya, ada yang mengatakan oh enggak apa-apa, kita berada di sebelah kiri tapi agak ke depan dan kita tidak maju, tidak menghadap ke depan tapi agak miring menghadap ke guru, dan kita berjalan semampunya ya, dengan keadaan tersebut berada di posisi kiri yang lebih depan daripada guru ya. Hikmahnya apa? Supaya guru tidak perlu menoleh atau tidak perlu ya langsung menghadap, tinggal bicara dengan apa yang ada di hadapannya, yaitu kita menempatkan posisi yang mana di situ ya lebih enak guru untuk mengajak bicara kepada murid-muridnya. Ya, wa yu'arifu syaikha biman qaruba minhu mimman qasadahu minal a'yan in lam ya'lami syaikhu bihi. Ya, ketika kita membawa seseorang yang mana ternyata seseorang tersebut itu adalah orang yang mungkin punya pangkat atau punya ya seorang ulama atau seseorang yang alim, atau mungkin dia ini orang yang dituakan di dalam suatu kumpulan, akan tetapi guru kita itu tidak mengetahuinya, maka hendaklah kita mengenalkan kepada guru kita. Ya, wahai guru, ini adalah seseorang yang mungkin mempunyai jabatan di desa, atau mungkin seorang ini adalah orang yang mempunyai ilmu, seseorang yang mengajar ngaji, seseorang yang ini adabnya adalah kita mengenalkan kepada guru kita, sehingga guru kita juga bisa menjamu dengan kadar pangkat orang tersebut, tidak menyamaratakan dengan tamu-tamu yang lain atau dengan orang-orang yang lain yang berhadapan dengan guru kita. Lah, ini adalah adab-adab yang mungkin perlu kita jaga ya, supaya kita senantiasa tergolong murid yang beradab di hadapan guru kita. Mungkin sekian sedikit yang bisa kita bahas. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.